Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Khususnya saya menyapa generasi Gen Z, generasi milenial yang hari ini dijadikan komoditas politik oleh oknum-oknum yang haus kekuasaan, yang dua periode pun seolah-olah kurang. Kawan-kawan generasi milenial, generasi Gen Z, jika kita amati saat ini mana situasi jagat politik negeri ini, banyak lelucon di sana, bahkan lucunya melebihi Sri Mulat yang pernah ada di negeri ini. Coba ayo kita lihat proses uji materi terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang menarik dari itu adalah siapa aktor dari penguji materi tersebut. Bisa kita lihat di berbagai media online, bisa kita lihat di berbagai media cetak, bisa kita lihat di media-media televisi. Ada 3 kategori. Yang pertama, ada 2 partai yang menggugat. Yang kedua, ada 2 kepala daerah yang menggugat. Dan yang terakhir ini yang lucu, ada mahasiswa Solo yang ikut-ikut juga menggugat. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, 2 partai sekarang ada di mana? Di pihaknya siapa? 2 kepala daerah, kadernya dari partai mana? Semuanya akan terungkap jika kita mau searching, jika kita mau teliti, jika kita mau telusuri. Yang terakhir, mahasiswa tersebut, siapa namanya sudah ada di media massa, siapa bapaknya bisa kita searching di Google. Pertanyaannya adalah orang tua bapak dari mahasiswa tersebut ada enggak kedekatan dengan penguasa ini, beririsan enggak dia, atau jangan-jangan malah somong dengan Presiden Republik Indonesia hari ini. Ini adalah sebuah kelucuan. Sehingga saya katakan bahwa pengajuan uji materi pasal tersebut tidak jauh dari skrip atau skenario besar yang dibuat oleh orang yang haus kekuasaan, yang 2 periode belum cukup, sehingga dia harus mengajukan anaknya. Nah, skenario skrip yang dibikin tidak mungkin 1, 2, 3 bulan sebelum putusan yang ada di gedung megah tersebut. Kalau kita sakit di dokumen namanya Mahkamah Keluarga, tidak mungkin ini skenario dibikin 1-2 bulan sebelum itu. Jelas ini skenario besar yang sudah dibikin lama oleh orang yang haus kekuasaan, yang 2 periode juga belum puas sehingga anaknya juga dengan cara drama politik, dengan cara drama hukum. Ini yang saya katakan sekarang di negeri kita terjadi pembegalan hukum, pembegalan konstitusi, pembegalan regulasi. Oleh karenanya, saya mengajak khususnya seluruh elemen anak bangsa, dan lebih khusus lagi kepada generasi milenial dan generasi Gen Z, untuk tetap waspada
terhadap perkembangan politik kita, perkembangan hukum kita yang selalu dimainkan demi nafsu jabatannya. Dengan adanya pembegalan hukum seperti inilah yang menurut saya lebih aneh lagi. Apa itu? Di mana para tokoh-tokoh bangsa ini yang dulu pernah ada di DPR RI dan sekarang sudah tidak aktif di DPR RI, sejak zaman Jokowi periode pertama hingga zaman Jokowi pemilu Pilpres periode kedua, gitu kritis daunnya, suaranya menggelegar kemana-mana, kritikannya. Tidak semua orang mampu untuk melawan logika akal sehat. Tidak semua orang mampu membungkam kritik-kritikannya terhadap Jokowi. Tapi sekarang dia di mana? Tapi sekarang dia ada di mana? Di mana semua tokoh-tokoh ini yang dulu berani mengkritik Jokowi? Apa iya nurani tokoh-tokoh ini teramputasi? Apa iya nurani tokoh-tokoh ini tergadai? Apa iya nurani tokoh-tokoh ini tenggelam dengan lautan hawa nafsu kekuasaan dari seorang penguasa yang tidak puas dengan dua periode sehingga mengajukan anak. Oke. Saya mengajak kepada seluruh elemen anak bangsa, khususnya generasi milenial, generasi Gen Z, untuk tetap waspada terhadap perkembangan dari tegak luruslah pada konstitusi yang tidak dimain-mainkan untuk hawa nafsu, hawa penguasa. Tegaklah pada konstitusi yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, mari kita semua berdoa seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tujukan kepada Profesor Jimmy Asidiki, sebagai Ketua MK yang kali ini memproses secara hukum atas putusan yang telah terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi yang dikonfirmasi menjadi Mahkamah Keluarga. Seraya kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tujukan kepada Profesor Jimmy Asidiki, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah nurani keadilan, hidayah nurani kerakyatan, hidayah nurani keumatan, bukan hidayah nurani kekuasaan, bukan hidayah nurani penguasa. Semoga doa kita bersama dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Profesor Dr. Jimmy Asidiki selalu bersama kita, bersama rakyat, bersama umat, bersama hati nurani. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan, khususnya yang saya tujukan kepada generasi milenial dan generasi Gen Z. Kita akan kembali dan bertemu di waktu-waktu yang lain. Tetap waspada bahwa demokrasi kita hari ini demokrasi yang tidak baik-baik saja, bahwa negara kita hari ini negara yang tidak baik-baik saja, bahwa hukum kita, konstitusi kita, regulasi kita juga tidak baik-baik saja. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap semangat, waspada, waspada.